No. Shush. He's here. You get me? We are fucked. Just want the big brother gone. I want the whole thing done. Halo guys, selamat datang kembali di Ras Cinema. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Get Carter. Film ini menceritakan tentang seorang gangster yang tinggal di Las Vegas, kembali ke kampung halamannya untuk menghadiri pemakaman adiknya. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang pria yang sedang menghajar seorang pecandu judi. Pria itu bernama Jack Carter. Ternyata Jack dan temannya yang bernama Connie McCarthy sedang menagih hutang pada pria yang dihajarnya tersebut dengan brutal. Setelah menagih hutang, Jack berniat pulang ke kampung halamannya untuk menghadiri pemakaman adiknya yang bernama Richard Carter. Dan menurut kabar yang dia tahu, adiknya ini meninggal dalam kecelakaan gara-gara mabuk sambil menyetir mobil. Namun tidak tahu kenapa Jack merasa ada yang janggal dengan kematian adiknya. Sementara itu, Connie nampak tidak setuju dengan kepergian Jack karena dia masih dibutuhkan untuk menagih hutang dari para orang-orang yang susah untuk ditagih. Apalagi, Jack adalah tukang pukul yang paling brutal dan sangat cocok diandalkan oleh bosnya. Tetapi Jack tidak punya pilihan lain dan pada akhirnya tetap pulang ke kampung halamannya. Namun saat di pemakaman, dia tidak disambut dengan baik oleh istri Richie yang bernama Gloria. Karena menurutnya Jack sudah dianggap seperti sudah tidak peduli lagi dengan adiknya karena tidak pernah pulang. Tetapi walaupun tidak suka dengan kehadirannya, Gloria tetap mengizinkan Jack untuk ikut mendoakan pemakaman Richie. Setelah berdoa dari pemakaman adiknya, Jack menghampiri seorang pria yang bernama Eddie yang merupakan temannya Richie. Dan di situ Jack tanpa basa-basi, dia bertanya apakah adiknya mempunyai masalah dengan orang lain karena kematiannya sangat janggal menurutnya. Namun Eddie mengatakan kalau Richie adalah orang yang baik dan tidak ada masalah dengan orang lain. Jadi bagi Eddie tidak mungkin kalau Richie mempunyai masalah dengan orang lain. Kemudian Jack menghampiri keponakannya yang bernama Doreen. Di situ terlihat Doreen sangat stres dan sebagai pamannya tentu Jack ingin mencoba menghiburnya. Akan tetapi, Doreen mengabaikannya karena dia sudah ditinggalkan oleh Jack sejak dirinya masih kecil. Tentu saja hal ini membuat Doreen merasa tidak mengenal Jack. Lalu saat Jack hendak meninggalkan makam, dia melihat seorang wanita berambut pendek. Jack pun langsung menanyakan tentang kematian Richie kepada wanita tersebut. Namun wanita itu tidak mau memberikan informasi apapun kepada Jack. Tidak lama kemudian, orang-orang yang hadir di pemakaman pindah ke rumah duka, yaitu di rumah Gloria. Di saat mereka semua sedang berkabung, Jack terus-menerus membahas tentang kematian Richie yang menurutnya sangat janggal. Hingga pada akhirnya, Gloria memintanya agar berhenti berbicara seperti itu karena orang-orang di situ merasa terganggu. Kemudian, Jack pun keluar sejenak dari rumah tersebut dan ikut bergabung bersama Doreen yang sedang sedih dan berkabung. Doreen pada awalnya merasa tidak nyaman dengan kehadiran Jack karena dia berpikir kalau pamannya adalah seorang mafia ganas. Namun ternyata Jack juga memiliki sisi yang baik.
Di situ, Doreen mulai sedikit terbuka dengan mengatakan bahwa ayahnya bukanlah seorang pemabuk, yang artinya ada kemungkinan Richie dipaksa minum oleh seseorang sampai akhirnya kecelakaan itu terjadi. Tetapi karena nyawa ayahnya tidak bisa dibangkitkan lagi, Doreen pun mencoba untuk ikhlas dengan kepergiannya. Tell my mom I'll be home later. Ketika menjelang malam, Jack kembali masuk ke dalam rumah Gloria, kemudian bertanya apakah Gloria dan Richie sempat bertengkar sebelum kecelakaan itu terjadi. Mendengar hal tersebut, Gloria merasa tersinggung karena seolah-olah dia adalah penyebab dari kematian suaminya sendiri. Selain itu, dia juga menganggap Jack sok peduli kepada Richie, padahal Jack sudah meninggalkannya selama 5 tahun lebih. You break things. Remember? Saat malam harinya, Jack mendapatkan telepon dari bosnya yang marah-marah karena Jack nekat meninggalkan tugasnya di Las Vegas. Lalu, tidak lama kemudian dia dihubungi oleh Connie yang berusaha membujuknya untuk segera kembali ke Las Vegas. Tetapi Jack mengatakan kalau dia masih ada urusan penting, dan Connie yang merasa kesal akhirnya mengancam akan memberitahu rahasia Jack kepada bosnya karena Jack menjalin hubungan dengan wanita simpanan bosnya yang bernama Audrey. Meskipun diancam seperti itu, tetapi Jack tetap tenang dan memilih untuk menyelidiki kematian adiknya. Kali ini, Jack mendatangi sebuah bar yang merupakan tempat kerja Richie. Dan tanpa basa-basi, dia langsung menemui pemilik bar tersebut yang bernama Cliff Brumby. Di situ, Cliff meminta maaf karena tidak menghadiri pemakaman Richie, dan hal tersebut pun tidak dipermasalahkan oleh Jack. Kemudian, Jack menanyakan tentang sikap Richie selama bekerja di bar tersebut. Lalu, dengan sopan, Cliff mengatakan kalau Richie adalah orang yang baik dan rajin bekerja. Tetapi setelah itu, Cliff merasa terganggu karena merasa dituduh dengan perkataan Jack yang bertanya tentang kecelakaan yang menimpa adiknya itu. Namun Jack dengan santai menyikapi kemarahan Cliff karena dia sudah berpengalaman menghadapi orang-orang seperti itu. Kemudian setelah Cliff tenang, Jack pun meminta rekaman CCTV yang ada di bar tersebut dan Cliff langsung memberikannya agar tidak dituduh oleh Jack lagi. Lalu sebelum Jack pergi, dia sempat membahas seorang wanita yang bernama Geraldine yang ternyata adalah selingkuhannya Richie. Jack pun sedikit terkejut dengan cerita dari Cliff tersebut, tetapi dia kembali fokus menyelidiki kematian sang adik. Kemudian, Jack mendatangi seorang mafia yang bernama Cyrus Spice yang juga merupakan teman lamanya. Dan di situ, Jack kembali terkejut karena Cyrus sedang berbincang-bincang dengan seorang wanita yang tidak lain adalah Geraldine. Dan ternyata dia adalah wanita yang mencurigakan saat di pemakaman Richie. Namun, Jack tidak bertanya apapun kepadanya karena dia ingin menggali informasi dari Cyrus. Bukannya menjawab pertanyaan Jack, Cyrus justru memamerkan bisnis barunya yang bergerak di bidang video Tube 8. Dan pastinya, jenis video ini sangat disukai oleh laki-laki normal di seluruh dunia. Tidak hanya itu, Cyrus juga meremehkan Jack yang dianggap tidak sukses seperti dirinya. Jack yang sudah muak pun akhirnya bergegas pergi dari sana. Tetapi ketika hendak keluar, dia ditahan oleh salah satu anak buah Cyrus yang mengakibatkan perkelahian. Setelah berhasil menghajar pria tersebut, Jack diam-diam mengikuti Cyrus yang terlihat sedang membawa seorang wanita ke sebuah lapangan golf. Ternyata Cyrus menjual wanita itu kepada seorang pria di situ yang bernama Jeremy Kinnear. Melihat hal tersebut, Jack langsung menghampiri Jeremy untuk berbincang-bincang secara empat mata tentang kematian Richie. Pada awalnya, Jeremy menolaknya, tetapi karena sedikit takut dengan wajah Jack yang terlihat sangar, akhirnya dia mau menerima ajakan tersebut. Sambil berjalan-jalan di lapangan golf itu, Jack bertanya tentang hubungannya dengan Cyrus barusan. Namun, Jeremy tidak mau menjawabnya, hingga akhirnya Jack pun mengancam akan menghajarnya kalau dia tidak mau buka mulut. Mau tidak mau, Jeremy pun mengatakan kalau Cyrus adalah orang yang menjual para wanita ke perusahaannya untuk melayani para investor. Setelah mengatakan hal tersebut, dia meminta agar Jack segera pergi dari sana. Ketika Jack sudah pergi, Jeremy langsung menghubungi Cyrus dengan marah. No, shush. He's here. You get me? We are fucked. Just want the big brother gone. I want the whole thing done.
Saat malam harinya, Jack menelpon Audrey untuk menanyakan bagaimana kabarnya. Selain itu, Jack juga sudah lelah dengan hubungan gelap ini karena harus bersembunyi terus-menerus. Di situ, Jack pun berjanji saat kembali ke Las Vegas nanti, dia akan mengajak Audrey menikah. Namun, Audrey menolaknya karena dia saat ini masih membutuhkan uang untuk orang tuanya dan masih ingin menjadi wanita simpanan bosnya. Kemudian, Jack pergi menemui Gloria yang sekarang sudah mulai terbuka kepadanya. Sembari berjalan-jalan, Gloria mengatakan kalau dia merasa stres karena sejak Richie meninggal, dia tidak dapat uang. Tidak hanya itu, Doreen menjadi anak yang pemurung setelah ayahnya meninggal. Selain jadi pemurung, Doreen juga menjadi sering keluyuran tidak jelas. Setelah membicarakan anaknya, Gloria kembali mengungkit kedatangan Jack dan anehnya, Jack mau repot-repot mencari pembunuh Richie, padahal selama ini dia tidak pernah peduli. Lalu, Jack mengatakan bahwa yang dia lakukan sekarang adalah usaha untuk menebus kesalahannya kepada Richie dan keluarganya, karena bagaimanapun juga ikatan darah tidak akan pernah terpisahkan. Setelah itu, Jack kembali pulang ke tempat penginapannya untuk mengecek rekaman CCTV yang diberikan oleh Cliff. Di dalam video tersebut, dia melihat Richie sedang berbincang-bincang dengan Geraldine, dan selain mereka berdua, Eddie juga berada di situ. Tanpa berpikir lama, Jack pun langsung mendatangi Eddie dan memintanya agar mengantarkannya ke rumah Geraldine. Sesampainya di rumah Geraldine, Jack menginterogasi Geraldine tentang kejadian dalam CCTV karena pada malam tersebut Richie mengalami kecelakaan. Setelah dipaksa oleh Jack, akhirnya Geraldine pun mengatakan semuanya. Dia juga mengakui kalau dirinya adalah selingkuhan Richie. Dan pada malam itu, Richie mengajaknya kabur dari kota tersebut karena dia sedang bermasalah dengan istrinya. Namun karena Geraldine menolak, Richie pun merasa kesal dan akhirnya minum minuman sampai mabuk hingga membuat keributan di luar bar. Dan tidak lama kemudian, Richie ditemukan tewas dengan kondisi mobilnya yang hancur. Mendengar perkataan Geraldine, Jack tidak bisa berkata apa-apa lagi. Namun dalam hatinya dia masih belum terima dengan kematian adiknya yang sangat mencurigakan. Jack lalu berniat untuk menyelidiki tempat lain, tapi dia dicegat oleh teman lamanya yang merupakan gangster kelas cupang. Gangster tersebut kemudian memberikan sebuah tiket pesawat kepada Jack agar dia bisa pergi secepatnya. Tetapi hal tersebut membuat Jack marah karena merasa sedang diusir, hingga akhirnya terjadi keributan di situ. Sialnya, gangster itu berhasil melarikan diri dan tanpa pikir panjang, Jack pun langsung mengejarnya. Ketika gangster tersebut menabrak tumpukan drum, Jack pun langsung menyeretnya keluar dari mobil dan menanyakan siapa yang menyuruhnya untuk memberikan tiket pesawat tadi. Dan tidak disangka, orang yang memberikan tiket itu adalah Cliff. Setelah mendengar hal tersebut, Jack pun langsung mendatangi Cliff sambil menodongkan pistolnya. Namun di situ Cliff mengatakan kalau dia tidak tahu apa-apa karena hanya melakukan perintah dari seseorang. Tanpa membuang-buang waktunya, Jack langsung mendatangi Cyrus dan bertanya apakah dia yang telah membunuh adiknya. Di situ, Cyrus terlihat kebingungan karena selama ini dia tidak pernah punya masalah dengan Richie. Dia hanya fokus menjalankan bisnis video tube 8-nya. Dan dia juga mengatakan kalau Richie bukanlah orang yang suci. Jadi sebaiknya Jack tidak asal menuduhnya karena bisa jadi adiknya memang benar tewas dalam kecelakaan. Saat ini, Jack tidak tahu harus menyelidiki siapa lagi karena semua orang yang dia curigai memiliki alibi yang cukup meyakinkan. Ketika merasa sangat lelah dan bingung, Jack bertemu dengan Doreen. Lalu, dia pun mengajaknya untuk makan malam bersama di kedai terdekat. Di situ mereka berdua terlihat semakin akrab dan Jack juga sudah tidak segan-segan lagi untuk menceritakan tentang pekerjaannya yang tidak lain adalah penagih hutang bayaran.
Ketika malam sudah larut, Jack mengantar Doreen pulang ke rumahnya. Namun saat sampai di rumahnya, Jack melihat ada yang tidak beres. Kemudian dia pun meminta Doreen untuk tetap di mobil sejenak. Jack! Who did it? I don't know. He came in. Sialnya, Jack tidak bisa menangkap pria tersebut. Dan dia pun segera menghubungi polisi untuk mencari pria tersebut. Why'd they do this? I don't know. Setelah diobati, Gloria meminta Jack agar segera kembali ke Las Vegas sebelum masalahnya menjadi semakin rumit. Karena menurutnya semua ini terjadi karena Jack nekat menyelidiki kematian Richie. I'm sorry, Gloria. Kemudian Jack kembali ke penginapannya dan tidak lama setelah itu Doreen mendatanginya dan mengatakan kalau dia ingin menginap di tempat Jack saat ini. Padahal Gloria sudah mengajaknya tinggal di rumah nenek untuk sementara waktu. Namun Doreen tidak mau ikut karena rumah neneknya bau kapur barus. Ketika Doreen sudah tidur, Jack kembali mengecek rekaman CCTV. Dan kali ini, dia melihat Geraldine yang memberikan sebuah disk kepada Richie. Melihat hal tersebut, Jack pun langsung menemui Geraldine untuk menanyakan disk apa yang dia berikan kepada Richie saat itu. Namun bukannya menjawab, Geraldine justru mengantarkan Jack ke kantor Jeremy. Di situ, Jeremy mengatakan yang sejujurnya kalau Cyrus telah mengancamnya dengan video asoynya ketika dia sedang bermain dengan seorang wanita. Dan jika videonya tersebar, maka reputasi Jeremy akan hancur. Jadi sejak saat itu, dia terpaksa memberi dana untuk bisnis video tube 8-nya. Setelah itu, Jeremy menceritakan tentang kejadian malam kematian Richie yang melibatkan Cyrus dan anak buahnya. Oleh karena itu, Jeremy ingin mengajak Jack untuk bekerja sama karena mereka sama-sama ingin menghancurkan Cyrus. Jeremy ingin menghapus video asoy miliknya, sedangkan Jack ingin membalaskan dendam. Akan tetapi, Jack tidak langsung menolaknya saat itu juga dan memilih untuk bekerja sendirian. Saat dalam perjalanan, tiba-tiba bosnya menelpon dan mengatakan kalau dia sudah tahu bahwa Jack memiliki hubungan gelap dengan Audrey. Lalu bosnya pun mengancam akan menghabisi Audrey kalau Jack tidak kembali ke Las Vegas. Namun bukannya takut, Jack justru menantang balik. Jika bosnya berani menyentuh Audrey, maka dia akan menghabisinya dengan cara yang sangat buas. Setelah itu, Jack pun tiba di rumah Gloria yang masih dibatasi dengan garis polisi. Lalu, dia pun masuk ke dalam untuk mencari disk yang diberikan Geraldine kepada Richie. Setelah mencari ke setiap sudut ruangan, ternyata disk tersebut disembunyikan di dalam celengan kucing. Kemudian, ketika Jack melihat isi rekamannya, tidak disangka ternyata isinya adalah video Doreen yang sedang diperasoy oleh Eddie, teman baik Richie. Setelah melihat itu, Jack langsung kembali ke penginapannya. Saat di dalam lift, dia didatangi oleh Connie dan anak buahnya yang ternyata mereka diutus untuk menghabisi Jack. Tidak perlu waktu lama, Jack telah menghabisi Connie dan anak buahnya. Lalu, dia menghampiri Doreen yang sedang santai di atap gedung. Di situ, Jack akhirnya paham kenapa Doreen selalu murung dan berkeliaran sendirian. Ternyata Doreen masih trauma karena diperasoy oleh Eddie. Apalagi videonya telah dijual kepada Cyrus. Tidak hanya itu, Doreen juga merasa bersalah atas kematian ayahnya. Dia sangat yakin kalau ayahnya meninggal karena ingin balas dendam kepada Eddie dan Cyrus. Mendengar hal tersebut, Jack pun langsung menenangkan Doreen. This is your fault. Tidak lama kemudian, Jack keluar dari penginapannya untuk membalaskan dendam adiknya. Lalu tiba-tiba, Jack menerima sebuah pesan suara dari Geraldine yang menceritakan tentang kejadian yang sebenarnya di mana Richie berniat melaporkan Eddie dan Cyrus kepada polisi. Namun, Eddie dan Cyrus tidak terima hingga akhirnya memutuskan untuk membunuh Richie. Setelah mendengarkan pesan suara tersebut, Jack segera bergegas pergi ke rumah Geraldine. Namun sayangnya, Geraldine sudah tewas di dalam kamar mandinya.
Jack pun menduga bahwa Geraldine telah dibunuh oleh Eddie dan tanpa buang-buang waktu, dia langsung pergi ke bar milik Cliff untuk menemui Eddie yang sedang bekerja. Di situ akhirnya Eddie mengakui kalau dia memang memperasoi Doreen dan dia pun memohon agar Jack tidak membunuhnya. Namun terlambat karena amarah Jack sudah tidak bisa ditahan lagi dan akhirnya Jack menghabisi Eddie. Kemudian Jack pergi dari bar tersebut dan tiba-tiba dia dikejar oleh Connie dan anak buahnya. Setelah dirasa Connie dan anak buahnya sudah tidak berdaya, kemudian Jack pergi ke rumah Jeremy yang sedang mengadakan pesta. Jack pun masuk ke dalam pesta yang juga dihadiri oleh Cyrus. Jack mendatangi Cyrus dan mengungkit kembali tentang Richie. Namun Cyrus tetap mengelak dan mengatakan kalau semua adalah salahnya Jeremy. Padahal sudah sangat jelas video pemerasoi Doreen akan dijual oleh dirinya. Jack yang sudah muak dengan celotehannya pun langsung menyerang Cyrus. Cyrus yang melihat Jack tumbang pun terlihat bahagia. Dan akhirnya di situ Cyrus mengakui bahwa orang yang telah membunuh Richie adalah dirinya. Mendengar hal tersebut, Jack pun langsung bangkit kembali dan tiba-tiba dia terbayang-bayang Richie dan juga Doreen yang membuatnya semakin bersemangat untuk menghabisi Cyrus. Finish what you started. Lalu Jack menyeret Jeremy dan memaksanya untuk memberitahu lokasi pembunuhan Richie. Sesampainya di lokasi tersebut, Jack mencekokinya dengan soda gembira, sama seperti yang Jeremy lakukan kepada Richie. Tidak hanya itu, Jack juga memperlakukannya seperti binatang sampai dia mengakui semua perbuatannya. Karena sangat ketakutan, Jeremy pun akhirnya mengaku kepada Jack bahwa dia telah terlibat dalam pembunuhan Richie. Akan tetapi, dia terpaksa melakukan semua itu karena Richie ingin melaporkannya kepada polisi. Setelah mendengar semua pengakuannya, Jack lalu menodongkan pistolnya. Di situ, Jack memutuskan untuk membiarkan Jeremy hidup. Dia sengaja memberi kesempatan kedua sebab Jeremy mau meminta maaf dan tampak merasa bersalah atas kematian Richie. Please don't make me come back. Thank you so much. Thank you. Tidak lama kemudian, Jack berkemas-kemas dan akan segera pergi dari kota tersebut. Namun ketika sedang berjalan ke arah mobilnya, dia terkejut karena melihat Cliff sedang mencuri disk tube 8 yang berisi video pemerasoi Doreen. Di situ, Cliff mengatakan ingin menghancurkan disk tersebut, tetapi Jack tidak percaya begitu saja karena dari gerak-geriknya, Cliff terlihat seperti orang yang sedang mencari bahan tube 8. Lalu di saat Cliff akan pergi, Jack mendaratkan pelurunya. Setelah itu terlihat Jack mendatangi Doreen yang sedang berada di pemakaman ayahnya. Dan Jack pun berpamitan dengannya karena masalah sudah selesai, lalu akan membuka lembaran baru di Las Vegas.